Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel yang selalu setia dalam membagi informasi dan pengalaman berkaitan dengan budidaya ikan nila. Pada kesempatan kali ini saya akan membagi bagaimana cara mempercepat pertumbuhan ikan nila. Namun sebelumnya, dukung selalu channel ini dengan subscribe, like, komen, share, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Teman-teman para pecinta budidaya ikan nila, bagaimanakah kondisi ikan nila yang teman-teman pelihara saat ini? Apakah dalam keadaan baik atau tidak dijumpai beberapa permasalahan? Tentunya saya selalu mendoakan semoga ikan nila yang teman-teman pelihara dalam keadaan baik dan sehat serta tidak menjumpai berbagai permasalahan dan hambatan. Walaupun demikian, tentunya teman-teman perlu mengamati apakah pertumbuhan ikan nila yang teman-teman pelihara sudah masuk ke kategori normal atau sebaliknya, yaitu mengalami laju pertumbuhan yang sangat lambat. Keadaan ini dapat teman-teman lihat dari hasil perbandingan lama pemeliharaan ikan nila dan pakan yang sudah diberikan dengan ukuran ikan nila yang teman-teman jumpai pada saat ini. Kalau teman-teman menemukan ternyata pertumbuhan ikan nila yang teman-teman pelihara termasuk ke dalam kategori pertumbuhan yang lambat, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan supaya pertumbuhan ikan nila yang teman-teman pelihara bisa mempunyai laju pertumbuhan yang cepat. Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain, yang pertama, pastikan terlebih dahulu benih yang teman-teman tebar di kolam termasuk benih yang berasal dari indukan yang mempunyai gen yang bagus atau indukan yang sudah mendapatkan sertifikat dari Balai Perikanan. Apabila benih yang teman-teman tebar termasuk benih yang mempunyai gen kerdil, maka akan sulit untuk memacu pertumbuhannya walaupun dipelihara dengan sistem modern dan serba berkecukupan. Benih yang bergen kerdil akan tetap lambat pertumbuhannya walaupun kita pelihara dengan sistem modern. Oleh karena itu, bagi teman-teman, cobalah cari benih yang benar-benar mempunyai pertumbuhan yang cepat dengan cara memastikan bahwa indukan yang dipelihara oleh penjual benar-benar indukan yang mempunyai gen baik atau indukan yang sudah mendapatkan sertifikat. Yang kedua yang perlu teman-teman perhatikan adalah kesesuaian padat tebar dengan sistem yang digunakan pada kolam pembesaran. Semakin banyak benih yang teman-teman tebar pada kolam, maka semakin lambat laju pertumbuhannya. Dan sebaliknya, semakin sedikit benih yang teman-teman tebar di kolam, maka semakin cepat laju pertumbuhannya. Oleh karena itu, kita harus benar-benar memperhatikan jumlah padat tebar yang ideal bagi kolam kita masing-masing. Tentunya dengan memperhatikan volume air kolam, sistem yang kita gunakan, serta teknologi yang mendukungnya. Sebagai contoh yang pernah saya lakukan beberapa tahun ini, saya pernah menebar benih ikan nila di kolam tanpa menggunakan aerator. Per meter kubiknya saya isi 25 ekor. Ternyata daripada tebar sebanyak 25 ekor per meter kubiknya, saya dapat memanen ikan nila saya selama 4 bulan. Dan coba teman-teman bandingkan dengan
yang pernah saya lakukan pula, di mana per meter kubiknya saya isi 50 ekor. Ternyata ketika saya isi per meter kubiknya sebanyak 50 ekor, masa panennya agak terlambat, yaitu selama 7 bulan lamanya. Jadi kalau kita bandingkan antara padat tebar per meter kubiknya 25 ekor dengan padat tebar per meter kubiknya 50 ekor, ada jarak 3 bulan selisih lamanya. Nah, sehingga dari pengalaman yang saya lakukan tersebut, setidaknya saya bisa mengambil suatu kesimpulan bahwasanya jumlah padat tebar sangat mempengaruhi masa panen. Oleh karena itu, untuk mempercepat pertumbuhan ikan nila yang kita pelihara, sebaiknya kita melakukan tebar benih secara rendah sesuai dengan sistem dan teknologi yang kita gunakan. Jangan terlalu tergiur dengan ajakan yang mengarah untuk tebar padat dengan tujuan menghasilkan panen yang berlimpah dan keuntungan yang besar. Tetapi perlu diingat, dengan kita menebar benih secara padat, tentunya masa panennya akan lebih lama, dan dalam proses waktu tersebut kita akan menghabiskan banyak pula biaya untuk proses pemberian pakan dan perawatan. Untuk aspek yang ketiga adalah apakah teman-teman sudah menggunakan pelet yang mempunyai kandungan protein 30% dan setiap harinya diberi pakan sebanyak 3-5% dari bobot ikan nila yang ada di kolam teman-teman. Dan pada saat pemberian makan, perlu kita perhatikan adalah waktu pemberian makannya. Sebaiknya kita melakukan pemberian makan pada saat kondisi kandungan oksigen di dalam air kolam dalam keadaan berlimpah, yaitu pada saat sinar matahari sudah masuk ke dalam air kolam. Hal ini perlu kita perhatikan karena pada saat sinar matahari sudah masuk ke dalam kolam, berarti proses fotosintesis akan berjalan secara maksimal. Dengan itu akan mempengaruhi kandungan oksigen di dalam kolam akan semakin berlimpah. Hal ini sangat mempengaruhi nafsu makan ikan nila kita. Sehingga saya merekomendasikan kepada teman-teman coba mencari waktu yang tepat untuk pemberian pakan ikan nila yang teman-teman miliki, yaitu pada saat kandungan oksigen di dalam air kolam berlimpah. Yang perlu diperhatikan yang keempat adalah lakukan proses pembibisan pelet dengan probiotik dan vitamin sebelum kita berikan kepada ikan nila kita. Tujuannya agar protein dan kandungan lainnya yang terdapat pada pelet secara cepat dapat diserap ke dalam tubuh ikan nila yang kita pelihara. Selain itu, pemberian probiotik dan vitamin melalui proses pembibisan untuk melengkapi kebutuhan pertumbuhan ikan nila yang kita pelihara. Kandungan pelet yang kita berikan tidak cukup untuk melengkapi kebutuhan ikan nila yang dipelihara. Oleh karena itu perlu tambahan probiotik dan vitamin sehingga apa yang dibutuhkan oleh ikan nila kita tercukupi. Sehingga tercukupinya kandungan-kandungan yang dibutuhkan oleh ikan nila kita, maka laju pertumbuhan ikan nila kita akan semakin cepat dan tidak mengalami hambatan. Oke, mungkin itu
4 cara untuk mempercepat pertumbuhan ikan nila. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dan sukses selalu.